Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, aku Prila Nitasari, bisa dipanggil Nita, N-I-T-A. Dan hari ini aku bakal menunjukkan video konseling yang seru dan ringan banget buat kalian. Yuk kita simak bersama. Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Prila Nitasari. Kamu bisa panggil saya Nita. Supaya lebih nyaman. Hari ini saya akan mendampingi kamu dalam sesi konseling. Terima kasih ya sudah meluangkan waktu untuk datang pada siang hari ini. Di ruangan ini kamu bebas bercerita tanpa takut dinilai atau dijudge banyak orang. Semua yang kamu sampaikan bersifat rahasia. Kalau ada bagian yang menurut kamu kurang nyaman, kamu boleh bilang kapanpun. Sebelum kita mulai, bagaimana perasaan kamu saat ini? Ada yang kamu rasakan di tubuh atau pikiran kamu? Nggak apa-apa, saya sudah merasa cukup nyaman, cuma agak deg-degan aja sih karena baru pertama kali ikut konseling. Oke, itu wajar banget sih. Banyak orang juga merasa hal yang sama di sesi pertama. Kita ngobrol pelan-pelan aja ya. Nggak ada yang harus kamu paksakan atau kamu tidak enak untuk bercerita kepada saya. Sebelum masuk, aku ingin tahu gimana perasaan kamu saat ini. Campur aduk sih, ada lega karena bisa cerita, tapi juga khawatir kalau misalkan nanti cerita saya mungkin dianggap remeh atau kurang penting. Terima kasih sudah jujur kepada saya. Di sini tidak ada penilaian yang setiap pengalaman kamu itu divalidasi dan tujuanku benar-benar untuk mendengarkan dan membantu kamu. Nah, hari ini kamu ingin fokus pada hal apa? Saya mau bahas soal kebiasaan saya, yaitu bermain media sosial. Rasanya saya tuh kayak makin bergantung dan itu benar-benar ganggu banget sih. Oke, boleh ceritakan seperti apa biasanya penggunaan media sosial kamu sehari-hari? Jadi saya hampir selalu pegang handphone. Bangun tidur langsung buka Instagram atau TikTok, scroll TikTok. Terus juga pas lagi makan, nonton YouTube, nonton TikTok. Terus pas lagi belajar juga biasanya gak fokus, kayak pengen megang HP aja bawaannya. Terus bahkan juga kalau lagi sama keluarga pun tangan rasanya gatel banget buat buka HP, buka media sosial. Kadang saya juga nggak sadar kalau misalkan udah nge-scroll 1 jam lebih, kayak waktu tuh apa ya, kayak gak kerasa aja gitu kalau udah main handphone. Berarti penggunaan medsos kamu cukup intens ya. Kapan kamu mulai merasa ini menjadi masalah besar dalam hidup kamu? Mungkin beberapa bulan terakhir sih, pas kuliah mulai banyak tugas, tapi saya juga malah susah untuk fokus. Terus kayak ada dorongan kuat aja gitu buat buka HP terus. Terus kalau misalkan jauh dari HP tuh rasa jadi gelisah. Terus rasanya kayak pokoknya takut banget ketinggalan sesuatu. Saat kamu tidak membuka media sosial, apa yang biasa muncul di pikiran kamu? Biasanya kayak muncul pikiran nanti aku nggak update, terus takut ada yang ngomongin aku di grup, atau takut ada tren-tren yang kelewat, tren TikTok, tren Instagram. Kadang juga kayak ngerasa harus bales chat, entah itu di Instagram atau di WhatsApp. Balasnya tuh cepet biar nggak dianggap cuek sama orang lain. Kalau perasaannya kamu nggak buka sosmed gimana? Kadang tuh ngerasa gelisah, terus tegang, kayak ada tekanan gitu, tapi badan juga nggak tenang, tangan pengen ngecek terus, gatel, terus kadang juga sampai deg-degan, kayak ada sesuatu yang mendesak gitu buat dibuka. Dan setelah kamu buka medsos, kamu merasa lebih baik? Atau sebaliknya? Sementara sih iya, tapi setelah itu malah nyesel karena kadang banyak pekerjaan yang tertunda, tugas di kampus atau di rumah, terus juga jadi kesel sama diri sendiri, kayak lingkaran setan gitu. Aku bisa melihat ini cukup melelahkan bagi kamu. Apa dampak lain yang kamu rasakan?
jadi berantakan. Sering tidur jam 2 atau 3 karena kasihkan scroll TikTok. Terus saya juga jadi gampang capek. Kadang juga minder kalau lihat kehidupan orang lain kayaknya perfect semua. Terima kasih sudah terbuka. Dari yang kamu ceritakan, sepertinya media sosial sudah mempengaruhi pola pikir kamu ya, emosi, bahkan aktivitas seharian kamu. Iya, saya juga sebenarnya ngerasa capek, tapi susah buat berhenti dari kebiasaan itu. Kita ambil satu pikiran yang paling sering ya, misalnya pikiran aku harus terus update. Pikiran itu muncul di setiap situasi seperti apa? Biasanya pas lihat temen upload story di Instagram atau WhatsApp, atau pas ada tren baru di TikTok, terus juga kayak otomatis tuh ngerasa saya juga harus ikut, jangan sampai ketinggalan. Kalau kamu tidak update, menurutmu apa yang akan terjadi dalam hidup kamu? Saya takut orang-orang mikir tuh kayak saya ketinggalan, terus nggak gaul atau nggak aktif, takut dianggap gak seru, kadang juga takut kehilangan perhatian. Oke, apa ada bukti nyata bahwa orang-orang benar menilai kamu seperti itu? Atau hanya firasat kamu saja? Kalau dipikir-pikir sih nggak juga sih. Eh, Teman-teman saya juga jarang peduli, mereka juga punya hidupan masing-masing. Mungkin cuma saya aja yang mikirnya berlebihan karena mereka juga nggak pernah komenin tentang saya juga sih. Betul, itu yang kita sebut pikiran otomatis datangnya lebih cepat, kuat, dan kadang tidak sesuai kenyataan. Iya, rasanya malu sendiri sih kalau dipikir lagi. Sekarang mari kita coba ubah pikiran itu menjadi lebih realistis. Misalnya, aku tetap berarti dan terhubung walau tidak selalu online. Atau nilai diri aku itu tidak ditentukan seberapa sering aku update sosial media. Gimana menurut kamu? Lebih masuk akal sih. Kalau saya ucapkan dalam hati, rasanya tuh agak lega, nggak setegang sebelumnya. Kayaknya saya nggak perlu maksa banget ya. Betul sekali, pikiran alternatif ini yang nanti bantu kamu ketika impuls itu muncul tiba-tiba. Bisa sih, cuma kayak perlu latihan banget karena kebiasaannya saya sudah melekat banget. Itu wajar, kita akan berlatih pelan-pelan. Aku punya beberapa latihan yang bisa kamu coba. Yang pertama itu ada media sosial timer. Batasi waktu, misalnya 15 menit setiap 2 jam. Kamu tetap boleh pegang HP, tapi tidak membuka media sosial. Mungkin susah di awal, tapi ya kamu harus tetap coba. Yang kedua ada urgensi check-in. Setiap ingin buka sosmed, tanya ke diri kamu, aku butuh atau cuma impuls? Yang aku takutin ini nyata atau cuma pikiran semata kamu? Kayaknya pertanyaan itu bisa bantu saya berhenti dulu deh sejenak. Kayak Pilih dua aktivitas pengalihan yang sehat seperti stretching, minum air, jalan sebentar, atau melakukan kegiatan yang lainnya. saya suka jalan sebentar dan nulis sih, bisa dicoba. Bisa banget dong. Sebelum obrolan ini, hal apa yang paling membantu kamu? Yang paling membantu itu bagian pikiran otomatis sih. Ternyata selama ini saya buka sosmed itu bukan karena perlu, tapi karena takut. Dan sebenarnya ketakutan itu tuh nggak selalu nyata dan nggak terjadi juga di hidup saya. Itu insting yang bagus banget. Kamu udah bisa mulai mengenali polanya. Sebelum kita akhiri sesi hari ini, ada yang mau kamu tanyakan atau tambahkan? Untuk sekarang cukup sih, saya mau coba latihan-latihannya dulu. Semoga bisa perlahan-lahan berubah. Tentu bisa, pasti. Perubahan memang bertahap dan kamu sudah mengambil langkah besar dengan datang ke sini dan memahami diri kamu lebih dalam. Semoga di sesi berikutnya kita bisa lihat progres kamu dan kalau perlu kita tambahkan teknik lain seperti behavioral, activation, atau manajemen notifikasi. Terima kasih
Terima kasih banyak karena sudah membantu saya hari ini. Terima kasih juga sudah terbuka dan berani bercerita hari ini. Sampai bertemu di sesi berikutnya. Oke. Thanks for watching. Jangan lupa like,